Maka kalau kita lihat saudaraku, pola pikir yang seharusnya yang setiap kali saya ajarkan di hari Minggu, di hari Kamis pendalaman Alkitab, bahkan di dalam desain baju yang saya buat 5 Minutes itu ya, ada perubahan paradigma. Saya buat desain itu paradigma. Artinya begini saudaraku, kalau paradigma kita punya ajaran yang standarnya sempurna, kalau paradigmamu diubah, pola pikirmu diubah, pikiran perasaanmu berpikir dan berperasaan seperti Tuhan itu sendiri, melihat jiwa-jiwa, memiliki belas kasihan, bermoral Tuhan itu sendiri, maka saudaraku, kita sedang memiliki pola pikir calon perwira kerajaan Allah. Amin. Karena jelas di dalam Ibrani 5 ayat 7-9 jelas, kalau kita meneladani Yesus sampai di titik akhir hidupmu dan hidupku, kita berjuang. Suatu hari kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita dimuliakan oleh Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di kerajaannya kelak, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya, kau dan saya hari ini di dalam kekristenan atau pengajaran yang benar begini, paradigmamu diubah untuk menjadi seorang calon perwira tinggi kerajaan Allah. Tetapi orang yang mendengar Injil salah, orang yang tidak pernah mendengar Injil, atau orang yang menolak Injil, orang menolak Injil jelas, dia pasti jelas saudaraku keselamatannya. Tetapi bagian-bagian orang di sini akan tetap dihakimi menurut perbuatannya. Dan perbuatannya adalah moral umum di positioning baik ini. Kalau dia bisa pas dari moral umum ini, dia safe. Tapi kalau engkau dan saya masih di titik safe di sini, di moral umum ini, kau dan saya tidak safe. Karena engkau dan saya dituntut hari ini di sini. Paham nggak saudaraku? Berat. Maka seharusnya penyembah sejati itu di dalam 24 jam 7 hari hidupnya, dia punya kegiatan, satu kegiatannya mengumpulkan harta di surga. Dan itu mencengkram hidupnya. Kalau harga dirinya sedang terinjak, itu sebetulnya kesempatan mengumpulkan harta di... Setuju nggak saudaraku? Saudaraku, tidak ada tujuan lain yang menjadi wilayah hidup orang Kristen seharusnya. Wilayah hidupmu dan wilayah hidupku kerajaan surga saja, titik. Maka saudaraku, orang kalau hidupnya dikunci, dikurung untuk kerajaan surga, maka dia akan menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidupnya. Dia tidak berani memerintah dirinya sendiri dengan sembarangan, dengan segala egonya, dengan segala kepentingannya. Rusak. Saya mau kita semua itu punya konsep yang benar. Dan orang-orang yang dikurung di dalam kerajaan surga, tujuan hidupnya, tentu sukacita hidupnya tidak lagi tertumpu kepada hal apapun kecuali Tuhan. Ini saya alami saudaraku, dan saya sedang berjuang di situ terus. Sampai di satu titik badai boleh bergelora kuat di depan mata saya. Saya tidak bergeming. Dulu saya ikut arus itu. Hari ini tidak saudaraku. Keindahan dunia bukan lagi tujuan saya dan sudah pudar di mata saya. Kalau kau punya langkah hidup seperti ini saudaraku, maka lambat laun Roh Kudus yang menjadi fasilitas ketika kita mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, maka Roh Kudus itu ready di dalam hati kita. Dia ready saudaraku, tapi belum tentu on. Kalau Anda on kan baru dia kerja. Karena fasilitas itu di-on-kan dibutuhkan respon. Fasilitas misal nih, robotnya sudah ada nih. Kalau saya nggak mau hidupin ya nggak jalan. Benar nggak saudaraku?
Roh Kudus juga sama begitu. Tip, baru. Oke Tuhan, oke Roh Kudus masuk dalam hatiku, yuk bekerja dalam diriku. Baru on. Maka dari itu, saudaraku, kalau engkau terus berjuang, maka Tuhan akan membuka pikiranmu untuk mengenali kekayaan kerajaan surga. Lama-lama orang yang begitu ya, dia akan pelan-pelan mulai mengenali kekayaan kerajaan surga. Dan biasanya itu tidak diberikan oleh Tuhan dengan sembarangan, kepada sembarangan orang. Karena mutiara bukan untuk babi. Jadi ketika Tuhan mau memberi mutiara kepada dirimu, kau layak menerima mutiara itu. Jadi bisa dimengerti kalau ada orang yang tidak menghargai keselamatan dan kerajaan surga dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang mereka belum bisa barter dengan Tuhan. Ikut Tuhan itu harus barter, saudaraku. Kesenanganmu, harga dirimu, nama baikmu, egomu, sombongmu, duitmu, gelarmu, kau mau sehebat apapun, kalau kau tidak berani barter waktumu, talentamu, semuanya, kau tidak berani barter buat Tuhan, jangan harap kau masuk dalam kerajaan Allah. Apalagi kau sudah mengerti ini. Matius 13 ayat 44 berkata begini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi sama orang itu yang menemukan. Dipendam lagi. Karena dia oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya. Dijual semua. Tadi kan dia nemu harta di ladang nih, ditanam lagi sama dia. Dia jual semua barangnya, lalu membeli ladang itu. Itu gambaran. Kalau engkau tidak berani menjual semuanya, dan kau menukar dengan kepentingan Tuhan, kau tidak akan layak masuk kerajaan Allah. Tapi Kristen-Kristenan tidak bisa. Pride-nya tinggi. Kalau mau lihat, saudaraku, tokoh Alkitab, Paulus. Paulus adalah contoh manusia yang punya kekayaan dalam Kristus. Itu Paulus. Makanya kalau saudara-saudari mendengarkan renungan The Message, itu saya bercerita begini, saudaraku, di dalam renungan itu. Jangankan seperti Yesus, seperti Paulus, kita belum ada sekuku jarinya. Paulus itu contoh manusia yang menemukan kekayaan dalam Kristus. Kenapa pastor kok bisa? Filipi 3:8 jelas, karena ia rela melepas semuanya dan menganggap sampah supaya Paulus bisa menerima Kristus. Loh, Paulus itu kurang apa, saudaraku? Dia dari golongan Sanhedrin, dia orang hebat di Yudaisme, dia terkenal, dia orang yang fasih dan tidak ada cacat celah di dalam melakukan hukum Taurat. Dia orang ternama. Hari itu dia berani melepaskan semuanya. Dia mengiring Yesus. Dia harus melepaskan semuanya. Dia baru bisa memperoleh Kristus. Kalau Paulus tidak melepaskan semua kebesaran yang dia miliki, pencapaian gelarnya, dia tidak akan mendapatkan Kristus. Saya suka sama anak-anak muda yang hari ini mau berjuang hidup suci. Kau mau sungguh-sungguh cari Tuhan dekat gereja. Kau mau ikut andil dalam pelayanan. Percayalah anak muda, yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Meskipun hari ini temanmu berkata, ngapain sih pelayanan? Ngapain sih cari Tuhan? Ngapain berdoa? Tapi kalau hari ini kau berani barter kesukaanmu, kau berani barter waktumu, kau berani barter semuanya, kau akan menemukan Kristus suatu hari nanti. Dan banyak orang tidak berani bertindak seperti Paulus hari ini. Maka dia tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Saya mau kasih beberapa poin, contoh atau ciri-ciri pola pikir calon perwira kerajaan surga. Yang pertama, saudaraku, orang yang
yang terlihat menjadi calon perwira kerajaan surga pasti akan berjuang menghadirkan kerajaan surga dalam hidupnya dengan cara dia bekerja keras menghargai hidup, bekerja keras mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan. Orang kalau sudah memahami akan dirinya di positioning Tuhan, maka dia tidak akan sembarangan hidup. Dia tidak akan sembarangan mengelola talenta yang ada di dalam dirinya. Dia pasti akan berjuang melipat gandakan talenta itu. Sebab di surga pun, saudaraku, kita akan mengembangkan semua potensi yang Tuhan berikan untuk engkau dan saya suatu hari nanti memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, mengelola langit baru, bumi baru yang Tuhan berikan. Jadi kau dan saya harus melakukan segala kegiatan hari hidup menjadi ibadah kepada Tuhan, atau alias menjadi penyembah sejati Tuhan di dalam hari hidup. Maka di dalam engkau menyembah Dia dalam hari-hari hidup, memberikan yang terbaik, terus hari-hari hidup, kerja-kerja yang baik, pelayanan-pelayanan baik, jadi papa-papa yang baik, jadi mama-mama yang baik, jadi pemimpin-pemimpin yang baik, meskipun masih jatuh bangun, it's okay. Jadi jemaat pun jemaat yang baik, jadi guru-guru yang baik, jadi murid-murid yang baik. Kenapa? Bagaimana kau mau jadi guru yang baik kalau kau hari ini tidak bisa jadi murid yang baik? Amin. Loh, kita aku ngomong sama siapa dah? Amin. Jadi papa mama yang baik, supaya anakmu melihat papa mamaku adalah guruku yang bisa kulihat, yang bisa kutiru. Suatu hari nanti aku mau lebih baik dari apa yang dilakukan oleh papa mamaku. Susah, saudaraku, ikut Tuhan. Kadang saya frustasi ikut Tuhan, berat. Tidak ada orang malas di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada orang malas di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya, saudaraku, orang di dalam Tuhan orangnya rajin, orangnya tepat waktu, orangnya punya integritas yang tinggi, orangnya punya konsep yang baik. Dan orang seperti itu tidak akan hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Poin yang kedua, calon perwira tinggi kerajaan surga akan menghadirkan kerajaan Allah, dan dia akan berusaha meraih setinggi-tingginya prestasi dalam hidup di dunia, dari apapun bidang yang dia geluti, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Inilah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Saya cuma mau ingatkan, kalau hari ini kau tidak serius dengan Tuhan, ada banyak orang di lorong kematian, dia berteriak, tolong aku Tuhan, kasih aku waktu sebentar lagi. Tidak ada waktu. Tapi hari ini kalau masih ada waktu, bertobatlah sungguh, saudaraku. Tidak ada ruginya. Kalaupun yang saya khotbahkan ini, omong kosong calon perwira apa, udahlah. Kalaupun tidak ada itu nyatanya, tidak ada nyatanya surga atau neraka, apa salahnya kau jadi orang baik? Halo? Betul nggak? Kalau surga neraka memang tidak ada, apa salahnya kau jadi orang baik? Kau jadi berkat, kau jadi senyum untuk sesamamu, bukan jadi duri untuk sesamamu. Apa salahnya kau bekerja keras, bekerja smart, mengandalkan Tuhan? Kau berprestasi, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Makanya kalau mau jadi pengusaha yang baik, yang jujur. Jadi karyawan yang tunduk sama pemimpinmu. Mau pelayanan yang baik. Semua kita karyakan untuk nama Tuhan. Inilah kehidupan yang menggelar isi doa Bapa kami. Dipermuliakanlah namamu dalam hidupku. Coba saudara, ini kalau kalian sungguh-sungguh menelaah, ini keren loh.
Maka ketika aku hidup hari ini, aku hidup untuk Bapakku. Dan poin yang ketiga, calon perwira tinggi kerajaan Allah, dia adalah orang-orang yang mencintai tanah airnya. Kalau orang tahu dia mau jadi calon perwira tinggi kerajaan Allah, dia mencintai tanah airnya. Dan orang-orang ini akan menjadi pejabat-pejabat tinggi dalam kerajaan surga nanti. Karena mereka adalah pengawal-pengawal kerajaan, atau yang biasa disebut dengan imamat yang rajani. Sering dengar kan itu kan? Imamat yang rajani itu. Maka sungguh suatu kecerobohan kalau seseorang hari ini tidak mengumpulkan hartanya di surga. Sekali lagi ya teman-teman, anak-anak muda nih banyak nih. Saya cuma mau ngomong, mati tidak tunggu tua. Hari ini kau bisa ketawa dengar firman ini. Opo nih pendeta ini ngomong mati. Hah? Suatu hari tidak ada satu orang pun di sampingmu. Papamu, mamamu, kakakmu, adikmu nggak ada di situ. Dan kau di lorong kematian itu kau sendiri. Di dalam lorong gelap itu kau sendiri. Kau bayangkan itu. Saya pun menjadi pendeta, saya tiap hari mencoba mensimulasi suatu hari terjadi dalam hidupku. Saya masih punya rasa ngeri ya Tuhan. Tapi kalau aku mau terus bersama dengan dirimu, aku tidak ngeri. Manusia itu ini seperti ini. Dalam Tuhan, di luar Tuhan. Hari ini kau dengar firman begini, kau takut akan Tuhan. Semenit kau keluar dari sini, kau bisa di luar Tuhan. Maka dengar sekali lagi. Hati-hati dengan pembisikmu. Sekali lagi. Hati-hati dengan pembisikmu. Orang yang kau dengarkan di samping kiri kananmu, suamimu, istrimu, orang-orang kepercayaanmu, kalau itu membisikkan sesuatu yang jelek, saudaraku, berani kau katakan no. Karena indramu harus benar-benar suci. Kalau enggak, seperti Adam dan Hawa. Hawa itu pembisiknya, ular itu masuk melalui rusak hidupnya. Maka kau tidak akan pernah jadi perwira tinggi kerajaan Allah. Beware of yourself, saudaraku. Kumpulkan hartamu di surga. Binatang tidak mikirin itu, karena mereka memang makhluk yang tidak punya kelanjutan di keabadian. Beda dengan kau dan saya. Kau masuk dalam lembah bayang-bayang maut, saudaraku. Dan tidak sedikit orang Kristen yang tidak takut dengan hal ini. Banyak orang Kristen yang tidak takut, seakan-akan nggak apa-apa. Makanya ini poinnya, saudaraku. Dalam Lukas 16 ayat 9, Tuhan Yesus berkata begini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Kata persahabatan di sini saya mulai ditegur Tuhan. Stephen, banyak orang Kristen yang tidak punya persahabatan dengan diriku. Makanya jadi Kristen-Kristenan. Persahabatan itu mulai saya cari di dalam bahasa aslinya. Dia menggunakan kata philos. Itu persahabatan yang boleh diartikan begini, saudaraku. Erat, kuat. Banyak orang Kristen tidak sampai di titik persahabatan dengan Tuhan, tetapi dia di titik Matius 26 ayat 50 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Itu kalimat kepada Yudas waktu itu. Yudas dikatakan kepada Tuhan teman, bukan sahabat. Oke, sampai di sini poinnya dapat, saudaraku? Dapat, saudaraku? Kata teman itu saya cari dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat hetairos. Hetairos huios. Hetairos philos. Tuhan menginginkan persahabatan, bukan pertemanan. Kristenmu bisa sejati, Kristenmu bisa benar di hadapan Tuhan kalau bersahabat dengan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen hari ini merasa sudah
Philos dengan Tuhan, padahal mereka hanya hetairos dengan Tuhan. Philos, hetairos. Teman sekelasmu, oh itu teman, tapi belum tentu sahabatmu. Sahabat itu bisa share. Di masa-masa sulit, di masa-masa apapun dia bisa share. Menangis bersama, tertawa bersama, menanggung bersama. That's philos. Maka saudaraku, mereka memang tidak berteman dengan setan. Banyak orang Kristen hari ini lewat dukun, lewat peramal, tidak. Tetapi mereka hanya berteman dengan Tuhan melalui gereja dan pendeta. Jemaat datang ke gereja, diajar hanya untuk berteman dengan Tuhan. Bagaimana memanfaatkan Tuhan dengan segala persoalan hidup dan kebutuhannya. Terus untuk memenuhi ambisi cita-cita manusia. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak diajar untuk menjadi sahabat Tuhan. Kalau engkau berkualifikasi menjadi sahabat Tuhan, pasti engkau menjadi calon perwira tinggi kerajaan Allah. Dan calon perwira tinggi kerajaan Allah dari 3 poin tadi, itu menunjukkan engkau seorang pribadi sahabat Tuhan. Dengan cara ini, saudaraku, kau hidup pantas di pemandangan Allah. Jadi, saya tutup dengan satu kalimat. Stephen Lim harus semakin mati, biar Yesus semakin hidup. Amin. Diriku harus semakin mati, diriku harus semakin tenggelam, supaya Yesus semakin hidup dalam hidupku. Kau hidup di dalam CCTV Tuhan. Kau hidup di dalam kameranya Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri. Yuk saya undang. Kiranya engkau temukan